Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Denny dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Derek dengan NIM F0220028, Devita dengan NIM F0220030, dan Rich Ilham dengan NIM F0220115 akan mempresentasikan analisis kelayakan bisnis pada Ndoro Dongker Tea House. Ndoro Dongker Tea House merupakan agrowisata minum teh yang berada di Kemuning, Karanganyar, tepatnya di Jalan Afdeling Kemuning nomor 18, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Tidak hanya menyediakan teh saja, Ndoro Dongker juga menyediakan berbagai menu makanan, baik menu khas tradisional maupun menu western, sehingga pelanggan dapat menjajal makanan yang super lezat dan menikmati pemandangan kebun teh dengan suasana yang sejuk. Ndoro Dongker sendiri merupakan nama dari seorang ahli tanaman yang berasal dari Belanda yang tinggal di Desa Kemuning dan menjadi inspirasi dari perkembangan perkebunan teh di Kemuning. Saat pertama kali masuk ke Ndoro Dongker, pelanggan akan disambut dengan berbagai macam kursi-kursi yang sudah ditata rapi, nuansa dan suasana seperti di sebuah rumah, sehingga pelanggan tidak bosan duduk dan merasakan dinginnya Kemuning. Di depan Ndoro Dongker, pelanggan bisa menemukan perkebunan teh sekaligus dengan berbagai macam spot foto nan menawan dan bisa memanfaatkan kawasan ini untuk bermain dan beristirahat. Analisis yang pertama yaitu aspek manajemen dan bisnis. Fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, planning, yang merupakan perencanaan yang berguna untuk mengurangi resiko. Dalam membuat keputusan untuk mendirikan sebuah bisnis, pastinya diperlukan sebuah perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara kelompok kami, perencanaan yang dilakukan oleh pemilik Ndoro Dongker Tea House sebelum mendirikan bisnis adalah yang pertama, menyiapkan rencana bisnis. Setelah yakin akan membuka bisnis, kemudian mereka menentukan jenis usaha. Jenis usaha yang dipilih yaitu tea house yang menyediakan berbagai jenis teh. Kemudian langkah selanjutnya menyiapkan merek dan brand. Nah, pemilik memutuskan untuk memberi nama usaha ini dengan sebutan Ndoro Dongker. Setelah nama brand diputuskan, langkah selanjutnya adalah mengurus legalitas usaha, kemudian menyiapkan strategi marketing, dan yang tidak kalah penting adalah menyiapkan perekrutan karyawan untuk keberlanjutan usaha. Kemudian di fungsi manajemen kedua yaitu organizing, yang merupakan proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Jenis kepemilikan dari Ndoro Dongker ini adalah CV, dengan struktur organisasi seperti yang ada dalam PPT ini. Kemudian sistem pembagian kerja yang diterapkan antara lain, yang pertama, setiap bagian bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenangnya. Kemudian setiap bagian bertanggung jawab terhadap store manager. Dan yang ketiga adalah karyawan bekerja 8 jam per hari. Di fungsi manajemen yang ketiga yaitu actuating. Untuk melaksanakan semua rencana dan gagasan yang telah dibuat, Ndoro Dongker memberlakukan pengarahan kepada karyawan setiap hari Jumat dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Ndoro Dongker juga melakukan pelatihan pada para karyawannya. Di fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling, yang berguna untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja. Ndoro Dongker memberlakukan pengecekan setiap hari dan secara berkala dilakukan pengecekan atas kelayakan properti dan bahan baku. Analisis yang kedua yaitu analisis aspek pemasaran dan perilaku konsumen di Indonesia. Berdirinya Ndoro Dongker bersamaan dengan mulai populernya Facebook. Ndoro Dongker melakukan branding yang dimulai dari storytelling di Facebook, dan hingga kini Ndoro Dongker telah banyak dikenal oleh masyarakat. Untuk segmentasi pasar, Ndoro Dongker menyasar segmen keluarga yang sedang berlibur dan menyasar pecinta teh sejati. Nah, karena Ndoro Dongker ini menyediakan berbagai jenis teh yang berasal dari dalam maupun luar negeri, sehingga akan menarik minat para pecinta teh. Kemudian untuk strategi produk, Ndoro Dongker ini mengenalkan jenis-jenis teh kepada para pemula yang baru mengenal teh, memberikan edukasi tentang seluk-beluk teh, dan membuat menu yang berbahan utama teh. Kemudian di strategi harga,
Doro Donker ini memasang harga yang rata-rata di atas kompetitornya. Ini bertujuan agar konsumen mendapat kesan yang eksklusif. Kemudian di strategi lokasi, lokasi Doro Donker ini berada di area kebun teh dan lokasi ini sesuai dengan konsep tea house yang dibawakan oleh Doro Donker. Kemudian untuk strategi promosi, Doro Donker melakukan promosi melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, dan melakukan promosi melalui media luar ruang. Seperti Doro Donker ini pernah menggelar event yang berhubungan dengan wisata teh. Kemudian, untuk cara mempertahankan kesetiaan konsumen, Doro Donker ini akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen dan kualitas produk yang terbaik. Kemudian, Doro Donker juga melakukan penyegaran ruang dan penyegaran menu setiap 6 bulan sekali yang bertujuan agar pelanggan setia Doro Donker tidak bosan ketika sering berkunjung ke Doro Donker. Analisis yang ketiga yaitu analisis aspek sumber daya manusia. Doro Donker Tea House melakukan perekrutan karyawan melalui pengumuman poster di kantor kelurahan yang dibantu oleh perangkat desa dengan tujuan penyerapan tenaga kerja lokal. Saat ini, Doro Donker telah memiliki 22 orang karyawan. Sebelum resmi bekerja, dilakukan penilaian pada masa training karyawan selama 2 minggu. Pengaturan pekerjaan dilakukan pada setiap bagian pekerjaan dan tugas masing-masing karyawan. Dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kemudian, cara menyesuaikan antara jenis aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dengan ketentuan perusahaan adalah pengelola resto yang bertanggung jawab memantau setiap aktivitas antar bagian agar sesuai dengan ketentuan manajemen. Pengaturan sumber daya perusahaan, terutama karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan dengan cara membuat kontrak kerja yang di dalamnya diuraikan aturan dan kebijakan manajemen. Strategi yang digunakan perusahaan dalam pengaturan sumber daya manusia yaitu persuasi dengan tetap menegakkan disiplin karyawan. Untuk mengetahui kesiapan tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya, dilakukan pemantauan dan pengecekan secara terjadwal. Kemudian membuat kontrak kerja dalam menentukan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing karyawan. Doro Donker Tea House juga secara berkala mendatangkan trainer untuk membantu meningkatkan kinerja. Metode yang digunakan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas adalah dengan memberlakukan pelatihan dan pendalaman sesuai tugas masing-masing. Perusahaan melakukan pendekatan secara personal dalam mempengaruhi para karyawan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan melakukan pendekatan kekeluargaan, update fasilitas kesehatan, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya untuk membuat karyawan tetap setia kepada perusahaan. Untuk membuat karyawan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, perusahaan memberi kepercayaan 100% kepada karyawan untuk mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Parameter perusahaan dalam menetapkan standar pelaksanaan kerja pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan adalah melalui hasil review setiap satuan setiap bulan dan ukurannya dari hasil akhir dari tugas yang diberikan. Pihak perusahaan juga melakukan perbandingan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar pelaksanaan kerja dengan cara review dari setiap bagian dilakukan secara terbuka bersama-sama dengan karyawan. Oke, selanjutnya adalah aspek operasional. Setiap proses produksi makanan di Doro Donker selalu diawasi dan dipantau oleh manajer restoran. Keunggulan produk yang dimiliki yaitu varian teh yang sebagian besar impor dari luar negeri dengan standar kualitas teh yang terbaik. Mengecek dan juga mengecek secara rutin kadaluarsa bahan baku. Lokasi usaha dari Doro Donker ini menentukan kesuksesan bisnis kuliner. Doro Donker memiliki keuntungan yaitu berlokasi di tengah perkebunan teh, sehingga sesuai dengan konsep rumah teh yang dibawakan sehingga kebutuhan teh selalu tercukupi, dan lokasi ini memiliki luas 3.750 meter persegi. Kapasitas produksi per hari dan bulanan untuk Doro Donker ini belum pernah dihitung secara detail. Jam operasional Doro Donker sendiri itu pada setiap Senin sampai Jumat itu buka dari pukul 10 sampai pukul 19.00, dan pada hari Sabtu Minggu itu pukul 10 sampai 20.00. Selanjutnya ini adalah aspek keuangan.
Sistem keuangan dari Indoro Donker Tea House menggunakan aplikasi accounting Majo. Kebutuhan modal yang dibutuhkan untuk perusahaan mencapai tujuan pada tahun 2021. Modal awal sebesar 400 juta. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam merencanakan keuangan perusahaan adalah dengan perencanaan dilakukan berdasarkan rencana bisnis tahunan sesuai dengan agenda promosi, pengembangan, dan lain-lain. Pengaturan rugi laba dan sistem arus kas yang dijalankan dalam perusahaan diatur sesuai dengan norma usaha. Sistem pengelompokan aplikasi pengaturan keuangan perusahaan pekerjaannya masing-masing. Aplikasi akuntansi ini sangat membantu dalam mengatur keuangan usaha. Dan yang terakhir adalah aspek penggunaan IT dalam Indoro Donker. Indoro Donker secara khusus menggunakan teknologi pada kasir pencatatan keuangan. Dalam praktiknya, Indoro Donker Tea House menggunakan aplikasi kasir dan accounting Majo. Kedua sistem tersebut sangat membantu manajemen dalam mengelola administrasi usaha dan efisiensi dalam pengelolaan stok barang. Sistem yang sederhana dan mudah membuat pencatatan yang dilakukan oleh Indoro Donker Tea House menjadi lebih mudah dan cepat. Analisis industri dan persaingan. Indoro Donker memiliki pesaing yang dapat mengancam eksistensinya. Pesaing terdekatnya adalah Balai Branti. Indoro Donker dilihat dari segi bangunan, memiliki bangunan yang lebih modern khas Belanda. Sedangkan Balai Branti memiliki bangunan tradisional khas Indonesia. Kelemahan Indoro Donker adalah lahan mereka lebih sempit daripada pesaingnya. Hal yang membuat Indoro Donker lebih unggul daripada pesaingnya adalah karena kepercayaan brand yang tinggi dan karena telah berdiri lebih dahulu. Indoro Donker juga memiliki beberapa cara untuk menghadapi pesaingnya, yaitu konsisten, selalu melahirkan menu-menu baru setiap periode, dan secara berkala merubah tata letak interior. Selanjutnya, analisis internal dan eksternal. Analisis internal, unsur-unsur dalam lingkungan internal semuanya sudah cukup lengkap dimiliki oleh Indoro Donker, mulai dari karyawan, manajemen, dan modal atau peralatan fisik, kecuali pemegang saham dan dewan direksi. Manajer dari Indoro Donker sendiri bertugas untuk mengelola segala bentuk urusan bisnis yang ada. Manajer juga bertanggung jawab atas penjualan, pemasaran, dan distribusi dari Indoro Donker. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif adalah menjadi satu-satunya tea house yang mempunyai koleksi teh terlengkap di Jawa Tengah. Kemudian analisis eksternal. Ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis, seperti kebijakan pemerintah, PPN, pajak restoran, dan pembatasan pengunjung selama pandemi, faktor ekonomi, yaitu inflasi, daya beli masyarakat menurun, dan margin keuntungan semakin menipis. Kemudian faktor demografi, proses edukasi tentang produk-produk teh sangat ditentukan tingkat pendidikan dan struktur sosial. Kemudian faktor sosial, Indoro Donker ini tidak memiliki masalah dengan masyarakat setempat karena kehadiran Indoro Donker ini dianggap baik oleh masyarakat. Kemudian faktor lingkungan, Indoro Donker memiliki masalah yaitu menumpuknya sampah dan pengelolaannya. Berikut analisis SWOT pada Indoro Donker. Yang pertama, strength. Indoro Donker memiliki branding yang kuat, suasana di sekitar lokasi yang nyaman, kemudian lokasi strategis, menu yang selalu diperbarui setiap periode, dan fasilitas yang lengkap seperti musola, toilet, dan lain-lain. Kemudian, weakness dari Indoro Donker yaitu lahan yang lebih sempit dari pesaing, bahan baku tidak tahan lama, dan harga termasuk menengah ke atas. Kemudian opportunities, berada di dekat tempat wisata, sering dijadikan tempat acara besar dan acara makan keluarga. Kemudian yang terakhir threats, yaitu harga bahan baku naik, adanya pesaing di bidang yang sama, dan pandemi COVID-19. Saran dari kelompok kami yaitu menyarankan kepada Indoro Donker dalam menangani masalah pengelolaan sampah ini dengan cara membuat tim khusus untuk menangani masalah sampah restoran. Kedua, mengecek secara rutin kadaluarsa bahan baku. Sampah makanan tidak selalu berasal dari sisa makanan pengunjung.
Ketiga, hindari penumpukan bahan baku agar terhindar dari bakteri. Simpan bahan baku seperlunya saja, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Lakukan juga pembersihan rutin pada freezer, lemari, dan meja tempat penyimpanan bahan baku agar selalu higienis. Keempat, memisahkan sampah organik dan anorganik. Limbah sisa memasak atau makanan pengunjung bisa didaur ulang kembali menjadi materi kompos. Kemudian, analisis resiko. Doro Dongker pernah mengalami kerugian finansial saat awal berdiri. 1 tahun pertama masih harus disubsidi untuk gaji karyawan dan biaya operasional. Secara periodik, menu dikembangkan untuk mengatasi selera konsumen yang berubah dengan cepat. Harga menu akan dinaikkan jika harga bahan baku naik. Doro Dongker juga pernah mengalami kesalahan strategi operasional sehingga berdampak buruk bagi perusahaan, yaitu kesalahan perekrutan chef yang tidak sesuai dengan harapan. Dalam meminimalkan risiko kecelakaan kerja, Doro Dongker memiliki SOP di mana seluruh karyawan bekerja secara prosedural sesuai SOP. Kerusakan alat dan bahan yang disebabkan oleh karyawan, maka karyawan harus melakukan penggantian barang atau bahan yang rusak atau hilang 100%. Dilakukan pemasangan CCTV agar terhindar dari risiko pencurian. Jika karyawan yang melakukan pencurian, maka pihak Doro Dongker akan memberikan sanksi pemecatan. Bahaya yang rawan terjadi adalah bahaya api, dikarenakan proses produksi yang berkaitan sangat erat dengan memasak. Peralatan yang mempunyai potensi risiko besar terjadinya kecelakaan kerja adalah kompor. Keadaan peralatan-peralatan yang dipakai selalu dipastikan layak pakai. Proses maintenance pun dilakukan secara berkala. Tetapi sejauh ini belum pernah terjadi kecelakaan kerja di Doro Dongker, karena setiap karyawan telah diberikan pelatihan atau training yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Tidak ada pemakaian APD karena menurut pemilik hal ini tidak perlu. Salah satu pengendalian yang telah dilakukan oleh Doro Dongker terhadap sumber bahaya adalah pemasangan alat pemadam. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.